Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang deret. Ya, jadi kebetulan saya ada bimbingan dan kita bisa online ya. Bisa dilihat IG-nya Eka Adelia Course dan Facebook-nya Eka Adelia Course. Jadi selama ini kami melakukan bimbingan tatap langsung, tapi karena ada permintaan online, ini saya buatkan videonya yang tentang deret. Jadi ujian CPNS ataupun sekolah kedinasan itu wajib ada ujian tentang deret. Jadi di sini deret kita dasar, jadi ada tingkatan dasar, menengah, sama sulit. Jadi untuk pertama kita dasar dulu. Deret itu ada dua, deret angka dan deret huruf. Kenapa kita mempelajari dulu deret angka daripada deret huruf? Karena kalau kita sudah mengetahui pola dari deret angka, otomatis deret huruf kita mengetahui polanya, tinggal mengganti huruf tersebut dengan angka. Nah, jadi kita pelajari dulu yang pertama adalah deret angka. Jadi mengenai deret ini kan kita harus tahu clue-nya atau harus tahu trik-triknya. Pertama itu kita harus tahu dulu ya bahwa pola deret itu dari kiri ke kanan atau sebaliknya dari kanan ke kiri itu ada yang penjumlahan, ada yang pengurangan, ada yang perkalian, ada yang pembagian, ada yang kuadrat, ada yang akar, dan ada yang Fibonacci. Fibonacci ini mungkin baru ya, itu penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Nanti akan kita kupas di materi akhir. Yang pertama, ketika kalian lihat deret, kalian harus memastikan itu dari kiri ke kanan dengan dasar matematika ini. Kemudian yang kedua, kalian lihat bilangan satu ke bilangan kedua itu dulu ya. Lihat dulu bilangan satu ke bilangan kedua, apakah ada hubungannya, apakah terjadi penambahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Misal di soal ini 2, 4, 7, 11, 16. Ketika kita lihat 2 ke 4 itu terjadi penambahan sebesar 2, kita buatkan plus 2. Kenapa harus dibuat plusnya? Plus itu membantu kita supaya tahu dari kiri ke kanan itu adalah penambahan. Kalau nanti tidak kita buat, kita akan bingung gitu. Kita akan wasting time, menghabiskan waktu, ini penambahan atau pengurangan. Jadi jangan pelit-pelit, buat saja tambah 2. Kemudian dari 4 ke 7 terjadi penambahan sebesar 3. Kemudian dari 7 ke 11 terjadi penambahan sebesar 4. 11 ke 16 terjadi penambahan sebesar 5. Jadi 2, 3, 4, 5 secara otomatis ini ada pola. Polanya bertambah 1. Berarti ini 5 tambah 1 plus 6. Jadi 16 tambah 6 22. Selanjutnya plus 6 tambah 1 lagi jadi plus 7. 22 tambah 7 hasilnya 29. Itulah dia ya. Jadi kita lihat bagaimana polanya. Kalian harus bisa dulu menemukan polanya sehingga kalian bisa mengetahui bilangan selanjutnya. Kemudian di soal-soal yang sekarang itu ya, jadi dari tahun ke tahun itu ya kemungkinan soal itu sama akan keluar itu kecil gitu. Kalau dulu iya, kalau sekarang sangat kecil. Bahkan model-model soal itu selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Kita lihat contoh soal kedua. Jadi di soal sekarang itu bisa dalam satu deret dia mengalami dua operasi, misalnya penjumlahan, perkalian, atau pembagian dengan pengurangan. Jadi kalau ini kan hanya penambahan saja ya kan? Hanya satu operasi. Contohnya ini ya, dari 4 ke 6 ini apa yang terjadi? Penambahan sebesar 2. Dari 6 ke 12. Jadi kalau kita buat penambahan sebesar 6, waduh, jadi bagaimana ini gitu ya. Tapi kita lihat pola selanjutnya. 12 ke 14 berulang. Plus 2. Ini 14 ke 28. Apa hubungannya? 6 ke 12. Apa hubungannya? Jadi bisa kita pastikan 6 kali 12 adalah 6 kali 2 adalah 12. Maka ini kali 2.
Kemudian ini kali 2. Jadi tambah 2 kali 2, tambah 2 kali 2. Berarti ini tambah 2. 28 tambah 2 hasilnya 30. Kemudian kali 2, maka hasilnya 60. Jadi ini kalian harus lihat, tadi saya ulangi polanya bagaimana. Bilangan pertama ke bilangan kedua dulu, ya. Jadi bang, kayak mana kita tahu bang bilangan pertama, kedua atau yang keempat? Ya, ini dasarnya dulu. Semakin banyak kalian melihat soal variasinya, kalian akan semakin paham ini dikerjakan pakai apa. Oke, lanjut kita. Setelah tadi dari bilangan pertama ke bilangan kedua, ya, bilangan pertama ke bilangan ketiga, ya. Nah, contohnya ini. Jadi kalau kalian sudah sering melihat soal seperti ini, sebenarnya kita bisa cepat gitu, ya. Tapi kita buktikan dulu, bang, ini kalau pertama kayak mana? Bilangan pertama ke bilangan kedua. Berarti sini tambah 9. Di sini berarti kurang 8. Di sini tambah 7. Nah, ini tidak konsisten. Maka kita tidak bisa memaksakan dari bilangan pertama ke bilangan kedua. Jadi kita cari alternatif. Bukan cari alternatif, kita cari yang cocok untuk mengerjakannya, ya. Bilangan pertama ke bilangan ketiga. Dari bilangan pertama ke bilangan ketiga, 1, 2. Bilangan ketiga ke bilangan kelima, apa yang terjadi? Penambahan 1. Penambahan 1. Otomatis dari bilangan 1, 3, 5, 7, 9 berarti tambah 1. Berarti di sini di ujung ini 5. Kemudian dari bilangan, otomatis kalau bilangan 1 bilangan ketiga, bilangan 2 ke bilangan 4, ini mengalami pengurangan 1. Ini mengalami pengurangan 1. Otomatis ini mengalami pengurangan 1, maka itu dia, ya. Itu contoh yang pertama dari bilangan 1 ke bilangan 3. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, ya. Ketika kita lihat, kita paksa misalnya dari bilangan 1 ke bilangan 2, ini tambah 1, tambah 1, ini tambah 2, tambah 2, ini tambah 1, ini udah tambah 7. Jadi tidak konsisten, jadi polanya nggak dapat. Coba dari bilangan 1 ke bilangan ketiga, apa yang terjadi? 2 ke 4 kalau kita tambah 2, oke, cocok. Tapi 4 tambah 2 nggak cocok, 8. Berarti cocoknya dikali 2. Kali 2. Otomatis pola selanjutnya di sini, ya, harus di sini, jangan di sini. Karena dia nyebrang 1 kan. Kali 2 berarti sini 32. Selanjutnya 3, 6, 9. Apa yang terjadi? Terjadi penambahan sebesar 3. Otomatis 9 ditambah 3 hasilnya 12. Nah, ini dia. Itu dari bilangan pertama ke bilangan ketiga. Selanjutnya dari bilangan pertama ke bilangan keempat, memang ini jarang sih, tapi ya bisa aja nanti dari bilangan 1 ke bilangan kelima, ya. Itu tergantung dia membuat soal. Jadi kita harus siap dengan soal apapun, ya. Jadi dari bilangan 1 ke bilangan 4. Jadi kalau kita paksa bilangan 1 ke bilangan 2 atau bilangan 1 ke bilangan 3, itu sulit, ya. Jadi sebenarnya soal ini bisa kita lihat mana yang cocok gitu. Jadi kalau kalian sudah biasa melihat variasi soal, kalian tinggal melihat sebenarnya, ya. Jadi misalnya ini 2, 4, 6, 8. Apa yang terjadi? Penambahan sebesar 2. Kemudian
dari bilangan kedua 7, 6, 5, selanjutnya berapa gitu. Berarti terjadi pengurangan. Nah, 5 kurang 1 berarti 4. Ya, itu dia. 7, 6, 5, 4. Selanjutnya kita ganti warna biar jelas. 1, 2, 3, 4. Berarti penambahan 1 ya. Nah, jadi hasilnya 4 dan 4 ya. Kemudian yang saya bilang tadi Fibonacci itu adalah penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya ya. Ini misalnya dijumlahkan hasilnya 5 ya kan, hasilnya 5. Kemudian 5 tambah 3 8 tambah 5 13 tambah 8 21 tambah 13 berarti 4 ya. Oh, 13 tambah 21 berarti 34. 21 tambah 34 berarti 55. Nah, Fibonacci, ingat. Jadi kalian ketika ini apa ya, bila dari bilang 1 ke 2 nggak cocok, 1 ke 3 ya. Ada juga yang misalnya kuadrat, ada yang akar, ya. Jadi banyak jalan menuju Cirebon. Nah, itu motonya itu bukan jalan menuju Roma karena belum pernah ke Roma ya kan. Tapi kalau ke Serandorong karena di situ rumah jadi sering ke situ ya. Oke, inilah dasar deret angka. Ya. Jadi ini masih dasar gitu. Ini masih soal yang paling gampang. Jadi nanti untuk video berikutnya ada yang menengah. Nah, yang menengah nanti ada yang sulit. Baru terakhir nanti kita berpacu dengan waktu. Jadi sebenarnya soal itu bisa dikerjakan, tapi kebanyakan peserta ujian itu selalu kehabisan waktu. Kenapa? Karena tidak dilatih gitu. Oke, lanjut kita ke deret huruf. Seperti yang dibilang di awal ya, kalau kita sudah mengetahui deret angka, deret huruf jadi gampang ya. Ini sudah abang tuliskan ya, A sampai Z ya, A sampai Z 1 sampai 26. Jadi bagaimana triknya? Jadi kalau dulu abang ujian ini abang tuliskan di sele-sele itu, habis juga waktu setengah menit ya, sayang waktunya. Jadi kita bisa agak menghafal sedikit ya. Bagaimana menghafalnya bang? Aku iya, A1 K11 U21. Aku, ingat aja, baris pertama A, baris kedua K, baris ketiga U. A1 K11 U21. JT ya, ini sambil apa ya, bukan promosi, kita buat aja JNT ujungnya, J10 T20. Nah, jadi ketika kalian mau huruf P misalnya, mau huruf P, ingat aja huruf P itu ada di baris kedua, berarti K L M N O P, berarti berapa? 16. Misalnya X, U, dia dibariskan dengan U V W X, berarti 24. Begitu cara mengingatnya ya. Ujungnya itu J10 T20 ya. Jadi kalian tidak habis waktu untuk menuliskan kembali ini di sele-sele atau di kertas buram. Contoh soalnya ini ACE ya. A berapa? 1, C 3, E 5. Berarti apa terjadi? Penambahan 2. Berarti ini 7, ini 9. Berarti E F G 9 apa? Ingat aja J itu 10.
Sebelum J apa? HI. Berarti I 9. Berarti jawabnya adalah. Jadi untuk pertama kalian pakai ini aja dulu gitu. Setelah terbiasa nanti menggunakan tangan. Ya. Oke, kemudian ini ABA, ACA apa lagi gitu. Ini sama kayak pola yang di sana, ya. Jadi ini seperti satu paket. ABA, ACA, bukan ACA-ACA ya. ABA, ACA berarti A-nya selalu sama, ya kan? Sepaket, ya kan? Nah, berarti yang berubahnya B, C, D. Itu dia. Terakhir D. D berapa? D 4. D, E, F, G 7. K tadi berapa? Baris kedua 11. P berapa? K, L, M, N, O, P 16. Apa yang terjadi? Terjadi penambahan 3, 4, 5, otomatis ini 6 ya. Tambah 6 berapa ini? 22. Tambah 7. Berarti 22 tambah 7 29. Nah, apa ini P ya? U berapa tadi? U2 21 ya. Jadi U21 berarti UV. V berarti V ya. Nah, ini kok 29 gitu misalnya. Nanti berulang lagi. Z-nya tadi berapa? Z-nya 26 berarti A 27, 28, 29 berarti ke C. Nah, jangan putus asa Bang, tapi sampai 26 Bang ya. Itu bisa berulang ya. Jadi ini merupakan dasar-dasar deret yang nantinya ini dasar untuk mengerjakan soal yang Abang kasih nanti. Abang kirim via online. Tapi ini pahami dulu dasarnya, nggak usah buru-buru. Kenapa? Ini adalah dasar. Dasar itu adalah sebagai landasan utama supaya kalian bisa melangkah ke soal yang lebih sulit. Ya. Jadi setelah ini nanti Abang kirimkan soal. Setelah itu baru kita ke soal yang menengah. Ya. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.